Selamat sore dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG untuk membahas berbagai isu menarik dan gosip terhangat seputar gadget. Dan saya Afif, berikut Waktu Indonesia bagian gadget. Sempat familiar untuk anak tahun 90-an, Tamagotchi kini kembali hadir, jadi lebih modern berbentuk smartwatch. Bertepatan dengan ulang tahun Tamagotchi yang ke-25, Bandai selaku penciptanya mengumumkan reinkarnasi Tamagotchi Smart di Jepang. Walaupun saat ini tampil dengan lebih modern karena memiliki layar sentuh berwarna dan sederet fitur modern lainnya, Tamagotchi Smart masih mempertahankan bentuk telurnya yang ikonik. Saat ini, dengan Tamagotchi modern tersebut, pengguna bisa mengurus binatang peliharaan digital menggunakan layar sentuh dan kontrol suara. Layar sentuhnya memungkinkan para pengguna untuk membangunkan binatang peliharaan dan mengelusnya secara virtual. Sedangkan untuk kontrol suaranya, fitur ini hanya memungkinkan pengguna untuk bercakap-cakap langsung dengan hewan peliharaan. Dan terdapat fitur lain yang hadir di Tamagotchi modern ini, seperti pedometer dan jam digital, serta konektivitas wireless untuk berinteraksi dengan Tamagotchi lainnya. Untuk harganya sendiri di Jepang, Bandai membandrolnya dengan harga 7.480 yen atau berkisar Rp980.000. Tapi yang sangat disayangkan, Tamagotchi Smart ini kita nggak tahu nih bakal rilis secara global atau enggak. Kalaupun nanti nggak rilis, mungkin Miniso bisa kali ya bikin Tamagotchi kayak gini. Tamagotchi digoreng dadakan, ya. Kabar tidak mengenakan datang dari Apple, di mana raksasa teknologi tersebut dikabarkan mencurangi para penggunanya. Para pengguna iPhone mengeluhkan setelah melakukan upgrade ke iOS 14.5, iOS 14.5.1, dan iOS 14.6, iPhone jadul yang mereka pakai jadi mengalami keterbatasan kinerja dan menguras baterai lebih cepat dari versi iOS sebelumnya. Dengan hal tersebut, para pengguna iPhone curiga kalau upgrade iOS itu memang disengaja untuk menurunkan kinerja iPhone jadul agar para pengguna kembali mengupgrade iPhone mereka dengan produk baru. Bukan hanya itu, terdapat juga para pengguna yang mengeluhkan kalau Apple tidak mengizinkan pengguna untuk menginstal patch keamanan iOS tanpa memutakhirkan ke versi sistem operasi baru. Atas keluhan ini juga, para pengguna menggugat pengadilan yang menerbitkan larangan atas tindakan Apple yang memperlambat kinerja dari iPhone jadul. Dan mereka juga menuntut adanya kompensasi atas kerusakan yang dituduhkan. Tapi setahu gue sih ya, HP itu emang makin lama bakal semakin lemot dan baterainya pasti makin boros. Hal ini dikarenakan karena berbagai aplikasi di Play Store ataupun App Store itu makin lama bakal semakin update dan membutuhkan daya yang lebih baru dan juga software yang otomatis pasti lebih baru juga. Korea Selatan dikabarkan baru-baru ini telah menyiapkan dana sebesar 2,8 triliun untuk sebuah jaringan. Dan sebesar itu akan digunakan untuk riset dan mengkomersilkan jaringan 6G pada tahun 2028 mendatang. Korea Selatan sendiri memang terkenal sebagai pionir teknologi 5G. Bahkan negeri ginseng tersebut telah mengkomersilkan jaringan 5G lebih dulu dibandingkan Amerika Serikat. Korea Selatan sendiri kabarnya akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk joint research teknologi 6G. Untuk kecepatannya sendiri, teknologi 6G diperkirakan akan 50 kali lebih cepat dari teknologi 5G. Sedangkan untuk latensinya akan menyentuh 1/10 milisecond. Sebenarnya Samsung sudah terlebih dahulu mendemonstrasikan prototipe 6G. Dan menurut penelitian tersebut, mereka mendemokan 6G pada frekuensi 140 GHz dan bandwidth 2 GHz. Korea Selatan ini bukan hanya sekedar Vincenzo sama Blackpink aja ya, tapi untuk masalah teknologi mereka udah sangat terdepan. Salut sih buat Korea Selatan. Gitu. Yo, K-popers yo! Selanjutnya, ada kabar dari produsen chipset ternama yaitu MediaTek yang dirumorkan telah menyiapkan chipset berfabrikasi 4 nanometer. Menurut kabar yang beredar, produsen chipset ternama itu sedang merevisi produk roadmap-nya, di mana akan memajukan perilisan chipset berfabrikasi 4 nanometer pada akhir tahun ini. Dan rumornya, HP pertama yang akan memakai chipset tersebut antara lain ada Xiaomi, Oppo, dan juga Vivo. Untuk peningkatannya sendiri, chipset berfabrikasi 4 nanometer ini sebenarnya tidak terlalu banyak upgrade di dalamnya. Tidak sampai di situ, MediaTek juga dirumorkan berencana merilis chipset 3 nanometer dengan core dari TSMC. Jadi kayaknya MediaTek itu semakin berkembang ya, karena dari yang sebelumnya dibuang, sekarang makin disayang. Sik, pengen disayang. Aduh, pengen pulang saya. Sangat di luar dugaan, Xiaomi merencanakan teknologi yang terbilang cukup out of the box.
Produsen smartphone asal Cina tersebut dilaporkan telah mengajukan hak paten teknologi sound charging yang dinilai bisa saja diterapkan pada masa yang akan datang. Paten tersebut didaftarkan ke China National Intellectual Property Administration. Teknologi sound charging sendiri nantinya akan menggunakan suara dan komponen lainnya untuk mengisi daya perangkat. Paten ini juga telah melibatkan perangkat penyimpan energi dan perangkat elektronik. Lebih lanjutnya, paten Xiaomi ini nantinya dapat mengubah getaran mekanis menjadi arus bolak-balik dan diubah menjadi arus searah menggunakan konversi daya. Jika memang terwujud, nantinya pengguna smartphone tidak perlu lagi memerlukan soket listrik dan hanya menggunakan suara untuk mengisi daya perangkat smartphone atau elektronik lainnya. Dengan adanya teknologi ini, gue ngerasa gebetan kalian ataupun istri kalian nih, kalau lagi ngebacot, deketin aja tuh HP-nya. Gue jamin, baterai 7000 mAh aja bisa langsung full. No debat. Cing Abdel. Microsoft baru-baru ini telah merilis Windows 11, yang mana memiliki tampilan yang lebih modern. Bukan hanya memiliki tampilan yang baru, akan tetapi Windows 11 ini membawa antarmuka yang begitu sederhana, peningkatan kinerja, dan pengalaman multitasking. Windows 11 ini juga menyertakan menu dan tombol start baru, di mana posisinya tidak lagi di ujung kiri layar, melainkan memindahkannya ke bagian tengah. Tema di Windows 11 pun telah diperbaharui, di mana sekarang ada dua pilihan, Light dan Dark Mode, dengan latar belakang yang transparan. Bukan hanya tampil lebih modern, akan tetapi yang menarik adalah ukuran update-nya yang diklaim lebih kecil berkisar 40%. Sistem operasi ini juga menjanjikan pemakaian yang lebih efisien dan hemat dalam konsumsi daya. Selain itu, telah diperkenalkan juga Snap Layout, di mana fitur baru ini memungkinkan pengguna memilih tata letak saat aplikasi dijalankan, agar sesuai kebutuhan para pengguna. Dan untuk memanjakan para gamers, Windows 11 juga dibekali fitur Auto HDR, yang mana membuat gambar lebih tajam dan lebih detail, dan direct storage yang berguna untuk mempercepat waktu load game. Windows 11 sendiri akan tersedia untuk semua pengguna pada musim liburan atau akhir November nanti. Yang punya cracknya bisa kali bagi-bagi, apa di Bagas 31 udah ada? Takut diblokir langsung website-nya. Ya, pemerintah jangan blokir. Berita terakhir datang dari WhatsApp, di mana aplikasi perpesanan tersebut telah menyiapkan fitur belanja. Hal tersebut dilakukan nyatanya untuk memperkuat lini bisnis marketplace melalui WhatsApp. Dan rencananya, fitur ini akan mulai diaplikasikan dalam waktu dekat di beberapa negara. Akan tetapi, Facebook belum merinci secara lebih jelas. Fitur belanja akan diluncurkan di negara mana aja. Sebenarnya, fitur belanja online yang dibuat oleh Facebook untuk WhatsApp sudah dimulai dan diluncurkan sejak Desember 2020 lalu. Dan fitur ini nantinya akan membantu Facebook untuk berhadapan dengan Amazon, Flipkart Walmart, dan Reliance Retail. Sampai saat ini, India masih menjadi negara terbesar yang menggunakan WhatsApp mencapai 400 juta pengguna. Dan kemudian diikuti negara terbanyak lainnya seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Indonesia. Untuk para suami nih, setelah duit kalian bakal terkuras habis gara-gara keranjengnya Shopee sama Tokped, kali ini gue rasa dapur kalian nggak bakal ngebul lagi. Karena fitur WhatsApp ini bakal melatahkan jari-jari istri kalian dan menguras habis seluruh uang kalian. Buset, sangar banget gue ya. Curhatan suami muda. Wah, jatuh. Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Saya beserta kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anjay. Oke. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, anjay.